Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofika Ayu dengan NIM 18420009. Nama saya Siti Sonia, NIM saya 1842000027. Kami akan menjelaskan mengenai aspek sosial dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Yang pertama ada aspek sosial. Aspek sosial adalah mengelola dan mengatur sumber daya alam yang belum ada campur tangan dari manusia. Aspek sosial memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Dari sisi negatif yaitu perubahan demografi, budaya, dan kesehatan masyarakat, juga perubahan gaya hidup, adat istiadat, dan struktur sosialnya. Dari sisi positif yaitu adanya alat transportasi, listrik, air, juga tersedianya jembatan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam aspek sosial, setiap usaha yang dijalankan tentu akan memberikan dampak bagi pelaku usaha dan lingkungan sekitar usaha itu sendiri. Selanjutnya ada dampak aspek sosial. Secara garis besar, dampak dari aspek sosial dengan adanya suatu usaha atau investasi, misalnya pendirian suatu pabrik antara lain. Yang pertama, adanya perubahan demografi, yaitu perubahan struktur, penduduk menurut kelompok, umur, jenis, kelamin, mata pencaharian, pendidikan, dan agama. Lalu perubahan tingkat kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran dan tingkat kematian, perubahan komposisi tenaga kerja. Kedua, perubahan budaya yang meliputi terjadinya, yaitu kemungkinan perubahan kebudayaan melalui perubahan adat, nilai, dan norma budaya setempat. Lalu terjadi proses sosial, baik proses asosiatif, akulturasi, dan integrasi, maupun sosial lainnya. Yang terakhir, perubahan penataan sosial, pendidikan, agama, dan keluarganya. Ketiga, perubahan kesehatan masyarakat meliputi terjadinya yang pertama yaitu perubahan parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan pengaruh terhadap kesehatan, perubahan proses dan potensi terjadinya pencemaran, timbulnya penyakit, peningkatan angka kesakitan dan angka kematian. Peningkatan pendapatan nasional. Apabila suatu investasi bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan nasional. Artinya, dengan adanya investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan pendapatan daerah di mana investasi tersebut dilakukan. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi, yaitu nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun tertentu. Yang kedua, pendekatan pengeluaran, yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam perekonomian. Yang ketiga, pendekatan pendapatan, yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan balasan jasa yang diterima oleh faktor produksi yang termasuk dalam jenis pendapatan, yaitu gaji dan upah, sewa bunga, pajak tidak langsung, penyusutan laba atau keuntungan. Dukungan pemerintah. Salah satu bentuk dukungan adalah melalui proteksi perdagangan. Proteksi perdagangan merupakan seluruh inisiatif perdagangan. Proteksi perdagangan merupakan seluruh inisiatif perdagangan baik berupa proteksi maupun subsidi. Oleh karena itu, proteksi perdagangan lebih tepat disebut sebagai inisiatif perdagangan. Kebijakan langsung terhadap komoditi yang bersangkutan, yaitu kebijakan perdagangan luar negeri, kebijakan dalam negeri, kebijakan produksi, kebijakan tidak langsung. Baiklah, itulah penjelasan kami mengenai aspek sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.